Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita kembali dalam perkuliahan online untuk mata kuliah keamanan komputer. Oke, pengambilan seperti biasa disiapkan masing-masing. Tunggu saja di sana. Kuliah akan segera dimulai beberapa saat lagi. Sambil menunggu teman yang lain untuk segera bergabung. Oke, bisa kita mulai untuk perkuliahan hari ini untuk pertemuan ke berapa ini? 12 ya. Pembahasan kali ini mengenai compression ya, dalam keamanan komputer tentunya ya. Untuk yang belum gabung segera gabung. Perkuliahan akan segera kita mulai ya. Mungkin untuk yang lain bisa menyusul kalau yang memang ketinggalan. Oke, langsung saja kita ke materi. Compression ini tujuannya untuk memanfaatkan teks atau string ya. Namanya juga kompres ya. Nah, dampak untuk compression ini mempersingkat pengiriman data di jaringan. Agar apa? Agar lebih kecil, bukan lebih kecil ya. Mungkin yang akan dikirim benar ya, agar lebih kecil dan dikirim secara singkat ataupun cepat. Nah, membuat teks string tidak dapat dimengerti atau mirip kriptografi ya. Nah, ini tidak dapat dimengerti. Nah, cara kerjanya bagaimana? Memanfaatkan karakter yang muncul berulang-ulang. Contohnya metode Huffman, metode LZ. Nah, ini nanti pada saat terjadi compression ini dikompres ya, atau ya. Nah, ini nanti akan mengecil dengan sendirinya dengan menghilangkan
beberapa karakter yang berulang-ulang itu nanti akan dikompres. Cara kerja metode Huffman misalnya membentuk Huffman tree ya, atau pohon Huffman. Yang pertama adalah hitung jumlah pemunculan dari setiap karakter, kemudian buat simbol untuk setiap karakter. Simbol diurutkan berdasarkan jumlah pemunculan dari kiri ke kanan secara descending ya. Set A ya, dua simbol yang terkecil, dua simbol paling kanan digabungkan sehingga membentuk simbol baru. Simbol baru ini diposisikan sejajar dengan simbol-simbol sebelumnya yang tidak ikut digabungkan. Masih sejajar ya. Lakukan proses 3 sampai 5 terus menerus sampai didapat hanya sebuah satu simbol saja atau routing ya. Akan terbentuk pohon Huffman atau Huffman tree ya. Cara kerja dari metode Huffman tersebut seperti itu. Pet pada Huffman tree diberi label, yang ke kiri diberi label 0 dan yang ke kanan diberi label 1 ya. Hasil kompresi didapat dengan menelusuri pet dari root sampai ke simbol daun, simbol yang tidak punya anak ya. Nah, ini cara kerja metode Huffman seperti itu untuk mengenai kompresi ya, compression. Nah, contohnya di sini string yang mau dikompres adalah aku suka Sasa. Nah, ini ya, ada tulisan seperti itu. Nah, bagaimana caranya untuk membuat pohon Huffman tadi? Hitung jumlah penggunaan dari setiap karakter, didapat A muncul 4 buah, K muncul 2 buah, U untuk 2 buah, S muncul 3 buah. Nah, buat simbol untuk setiap karakter ya. Karakter tadi ada A-nya 4, S-nya 3, K 2, kemudian U-nya 2, simbol diurutkan berdasarkan jumlah penggunaan dari kiri ke kanan secara descending ya, karena dari kiri ke kanan kiri ke kanan secara descending. ASKU, dua simbol yang terkecil, dua simbol paling kanan ini digabungkan karena 2 ya. Nah, ini karena tadi ada 4, 3, 2, 2, berarti secara descending dia berasal dari 4 A4 S3 K2 baru U2 ya. Di sini yang terkecil itu digabungkan sehingga membentuk simbol baru. Nah, ini jadi KU4 atau K2 plus U2. Jadi KU4. Nah, simbol baru ini diposisikan sejajar dengan simbol-simbol sebelumnya yang tidak digabungkan. Jadi dia masih sejajar seperti ini ya. Dan untuk anak yang simbol tadi digabungkan itu berada di bawahnya seperti ini. Jadi di sini ada A4 S3 KU4 seperti itu. Simbol diurutkan berdasarkan jumlah penggunaan dari kiri ke kanan secara descending. Dari kiri ke kanan karena di sini A4 sebelumnya itu A4 S3 KU4 ini kan belum descending ya. Saat dibuat descending jadi A4 KU4 kemudian S3 karena di sini 4 4 3 ya, descending atau ZA. Kalau untuk ascending berarti S3 A4 KUA seperti itu ya. Jadi di sini tetap ada anak dari pohon Huffman-nya. Dua simbol yang terkecil, dua simbol paling kanan digabungkan sehingga membentuk simbol baru. Nah, di sini kan ada simbol ini yang terkecil ya, bisa dikatakan itu digabungkan. KU4 S3 di situ karena ada KU4 KU S7 ya, jadi KU S7 ya. Nah, ini. Jadi di bawahnya ada anaknya KU4 S3, di bawah KU4 ini tadi ada K2 dan U2. Nah, simbol baru ini diposisikan secara dengan simbol-simbol sebelumnya yang tidak digabungkan. Seperti itu ya. Ini mudah saya rasa. Nah, kemudian selanjutnya simbol diurutkan berdasarkan jumlah penggunaan dari kiri ke kanan secara descending. Karena di sini 7 dia berada di kanan karena secara descending ya. Jadi seperti ini. Baru di sini hanya satu saja. Kemudian dua simbol yang terkecil paling kanan ini digabungkan.
sehingga membentuk simbol baru. Di sini kan ada KU S7 sama A7, jadi KU SA 7 tambah 4 sama dengan 11. Nah, di bawahnya tetap ada anak dari pohon Huffman tadi ya, diurutkan sampai ketemu nanti. Nah, simbol baru ini dimaksudkan secara dengan simbol sebelumnya yang tidak ikut digabungkan. Nah, ini di sini ya, karena tidak ada yang lainnya. Kemudian Huffman tree-nya ini adalah baru kita ketemu tadi. Di bagian kanan ini tadi kita kasih 0 untuk bagian kiri apa kanan ini. Sebentar, untuk peraturannya. Nah, ini ya. Kita lihat di sini untuk dua simbol yang disimpulkan digabungkan, simbol baru ini bersingkat dengan simbol-simbol sebelumnya digabungkan, akan terbentuk pohon Huffman tree. Nah, ini yang kiri label 0 dan yang ke kanan diberi label 1. Kiri ini label 0 tadi ya. Yang sebelah kiri ini adalah label 0, kemudian untuk yang kanan ini 1 ya. Jadi di sini tiap bagian kiri ini 0 semua untuk nilainya, kemudian untuk bagian kanan dia 1 semua. Ini sudah terbentuk sebuah Huffman tree atau compression menggunakan metode yang menggunakan Huffman tree ya. Jadi A-nya itu bisa kita lihat di sini 1 ya, kemudian S-nya itu 01 karena di sini 01 ya. Kemudian ada K-nya itu 000 karena di sini semua 0 ya K-nya. S-nya kan cuma 1 ini sama 0 di sini ya. Kemudian untuk O-nya kita lihat di sini. U di sini ada 0, kemudian 0, O di sini 1, berarti 001 seperti itu ya. Ini sudah terbentuk sebuah compression untuk menggunakan Huffman tree ya, atau pohon Huffman. Seperti itu. Nah, contohnya seperti aku suka tadi ya. Ada karena A-nya 1, S-nya 01, K-nya 000, U-nya 001. Aku suka seperti ini ya. Jadi nanti compressionnya berbentuk seperti ini. A-nya kan 1, K-nya berapa? 03. S-nya berapa? 01. 01 ya. 001 maaf. Kemudian O-nya itu 001. Kemudian aku O lagi ya, 001 lagi. Nah, seperti itu seterusnya ya. Jadi aku suka ini nanti bisa dirangkai dengan menggunakan hasil dari pohon tree ini sesuai dengan teks ataupun yang akan diamankan ataupun yang dikompres untuk menjadi untuk dikirim menjadi lebih ringan nanti, seperti itu. Selesai ya. Itu untuk pertemuan hari ini saya rasa cukup mengenai kompresi. Nanti bisa kalian praktekkan ya. Bisa kalian praktekkan apakah benar seperti itu. Kalian membuat contoh lain, misalkan dengan nama kalian dibuat pohon Huffman tadi ya, diurutkan dari yang pertama, kemudian menggunakan urutan descending, kemudian digabungkan untuk paling kanan, 2 paling kanan digabungkan, nanti diurutkan lagi menggunakan descending lagi, barulah nanti akan ketemu A-nya berapa. Kalau sudah terakhir sudah habis, tidak ada yang digabungkan lagi, baru nanti kalian simpulkan. Untuk di bagian kanan itu menggunakan huruf angka 1. Kemudian untuk yang sebelah kiri itu menggunakan 0. Seperti itu ya. Silahkan dicoba sebagai PR kalian dengan kata-kata ataupun teks apapun, silahkan dibuat, dicocokkan ya dengan metode dari pohon Huffman ini, apakah ketemu atau tidak, mungkin dengan nama kalian ataupun dengan nama mata kuliah ataupun dengan kata tulisan Universitas Telkom misalkan, seperti itu. Silahkan dibuat ya. Oke, seperti itu saja untuk hari ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir dalam perkuliahan hari ini. Semoga apa yang saya jelaskan mengenai compression dalam mata kuliah keamanan komputer ini
bisa menjadi tambahan wawasan untuk kita semua mengenai compressionnya khususnya. Terima kasih, saya Airi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Terima kasih.